Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya kita mencari karyawan online shop. Ini tips dari saya khususnya buat yang ngebangun online shopnya dari nol alias modal sendiri, modalnya nggak gede. Ini terkait modal ya. Karena kalau modalnya udah gede itu bisa nyari karyawan yang bagus, cari karyawan yang berpengalaman dan seterusnya. Lalu yang kedua, ini cocoknya untuk 0 sampai 5 karyawan. Jadi ini tipsnya cocok untuk yang baru mau nyari karyawan alias karyawannya baru 0 atau Anda sendiri atau di bawah 5 karena kalau udah di atas 5 biasanya problemnya beda lagi. Oke, langsung kita mulai. Pertama, awal-awal jadi Superman itu wajar banget teman-teman. Awal owner online shop atau toko online itu wajar banget awal-awal jadi admin, lalu packing sendiri, lalu angkut-angkut barang ke kurir dan seterusnya, itu wajar banget. Dan itu penting loh teman-teman, apalagi yang baru mulai bisnis itu biar tahu masalahnya di mana, biar tahu kita kendala di lapangan, biar kita tahu produk kita. Jadi kita nggak asal jualan, kita harus kenal betul dengan produk kita, makanya kita yang packing, kita lihat, oh ternyata masalahnya ada di lakban, oh ternyata masalahnya kalau mainan ini bisa gampang pecah dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu, makanya wajar banget kalau awal-awal itu jadi Superman, dan memang harus gitu, karena kalau kita awal-awal langsung nyuruh orang, bisa-bisa kita nggak tahu nih masalah di lapangan tuh apa sih, masalahnya produk Anda tuh apa, masalahnya dengan kurir tuh apa, masalahnya dengan supplier tuh apa, dan seterusnya. Memang harus Anda yang terjun langsung. Jadi wajar banget, saya pun seperti itu, Anda juga seperti itu, dan masih banyak ribuan, mungkin jutaan owner online shop yang awal-awal itu memang seperti itu. Jadi Anda nggak sendirian. Oke, selanjutnya saran saya, utamakan mencari yang packing dulu ya teman-teman daripada nyari admin. Saya tahu mungkin chatnya teman-teman sudah banyak banget, tapi saran saya pertama itu nyari yang packing, baru yang nyari admin. Karena yang packing itu nyari orang yang 99% kerjanya otot. Kalau admin itu ada otak plus ototnya, jadi nggak otot semua. Kenapa? Yang jelas kalau yang otot semua itu relatif lebih mudah ya. Yang kedua, untuk admin atau chat itu saya masih menyarankan teman-teman atau Anda itu membalas sendiri setidaknya 3 bulan atau 4 bulan deh, biar tahu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini biar tahu kendala atau ya bahasa kerennya dapat insight bagus dari pelanggan. Nah, itu memang Anda harus bersentuhan langsung, harus balas chat sendiri, harus chat, melihat, harus angkat telepon sendiri, harus berbicara langsung dengan customer supaya Anda tahu pain point-nya alias masalah customer itu apa sih. Oh ternyata pengiriman sebelumnya itu barangnya pecah atau apa, itu Anda harus tahu. Karena kalau nanti Anda sudah nyuruh karyawan, itu nggak 100% itu nyampe ke Anda, nggak akan 100% masalah pelanggan itu nyampe ke owner. Karena wajar banget si karyawan itu kan tugasnya ngebales chat, bukan menampung saran. Walaupun kita sudah sarankan seperti itu, pasti dia bingung gimana cara nampung sarannya. Oh Pak Bu, banyak yang nyaranin ini, banyak tuh segimana. Dan feeling Anda dan dibanding feelingnya admin, tentu bagusan feeling Anda sebagai owner si online shop. Makanya saran saya, pertama sekali lagi cari yang packing dulu, yang kedua baru cari yang balas chat. Kalau packing plus admin gimana? Oh itu bagus. Jadi dia bisa packing, bisa jadi admin juga. Sama aja Anda memperkerjakan 1 orang, tapi bayarnya 1,5 orang daripada bayar 2 orang kan. Nah itu bagus. Itu bagus, tapi balik lagi, Anda jangan lepas chat 100%. Jadi jangan lepas chat 100%, karena itu penting untuk suplemen bisnis Anda ke depannya. Oke? Selanjutnya, kompetensinya. Nah, kompetensi untuk karyawan online shop itu seperti apa sih? Apakah yang mau bekerja sama, mau adaptasi, kreatif, mampu menghadapi tekanan, inisiatif? Saya katakan ini nggak penting sebenarnya untuk awal ya. Ini nggak penting banget. Yang paling utama itu satu adalah jujur, jelas ya. Jujur ini udah kompetensi di mana-mana. Yang kedua itu nggak pernah izin. Serius deh, nyari karyawan awal tuh yang nggak pernah izin deh. Lebih baik dia, mohon maaf, bodoh tapi nggak pernah izin, daripada dia pinter, inisiatif tapi dikit-dikit, Pak saya nggak bisa masuk, Pak besok saya ada acara ini. Saran saya cari yang nggak pernah izin.
yang sehat, yang dia bisa jaga diri, yang keluarganya nggak banyak masalah, yang nggak dikit-dikit, aduh istri saya ada masalah ini, aduh saya mau ngantor anak, repot deh, repot beneran repot. Karena apa? Untuk di level 0 sampai 5 karyawan itu, Anda atau saya lebih butuh karyawan daripada karyawan butuh saya. Bayangin kalau misalkan Anda lagi mikirin, oh besok mau ini, tiba-tiba pagi-pagi karyawan bilang, saya izin nggak bisa masuk karena A, B, C, D. Waduh, jadinya Anda harus nge-backup kan? Anda harus nge-backup si pekerjaan karyawan tersebut. Jadinya rencana Anda untuk melakukan hal yang lebih penting itu nggak kejadian. Nah, itulah problematika karyawan 0 sampai 5. Jadi kalau satu nggak masuk, wah runtuh, susah. Oke, jadi kompetensi utama untuk karyawan pertama Anda adalah yang nggak pernah izin, yang mau kerja, yang disiplin, disiplinnya telat nggak apa-apa lah, yang penting dia kerja terus setiap hari. Intinya nggak pernah izin. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah nurut. Karena apa? Ada banyak karyawan yang ngerasa pinter. Jadi misalkan teman-teman udah memperkerjakan orang, dia pernah kerja di online shop lain. Sepengalaman Anda, menghadapi customer Anda itu manggilnya misalkan pakai bunda, tapi ketika karyawan itu dia merasa, oh saya berpengalaman di online shop lain, manggilnya kak kok, jadi dia membawa kebiasaan itu ke Anda. Nah itu nggak bagus, karena buat apa Anda riset atau berhadapan langsung dengan pelanggan sehingga Anda menelurkan keputusan pakai bunda, itu kan nggak main-main, tapi dia malah nggak nurut akan keputusan Anda. Nah itu kan jadinya percuma. Oke, penting. Satu, jujur, itu jelas. Ini mau dimanapun, bukan hanya di online shop. Yang kedua, yang nggak pernah izin alias masuk terus. Ingat, kita lebih butuh karyawan daripada karyawan butuh kita untuk level 0 sampai 5 karyawan. Yang ketiga, nurut. Lalu selanjutnya gaji. Terakhir nih saya mau bahas gaji. Ini sepengalaman saya loh ya. Saya itu berada di kota Cimahi alias Bandung lah. Pinggir Bandung sedikit. Itu untuk level yang tadi ya, tukang packing sama admin itu saya masih di bawah UMK dari awal-awal, bahkan sampai sekarang masih di bawah UMK. Itu ini masalah ekonomi aja sih teman-teman. Jadi kalau masalah supply and demand, jadi ketika di bawah UMK orang pada mau, ya sudah di bawah UMK. Kalau udah nggak mau, ya udah di atas UMK. Mikirnya gitu dulu aja untuk 0 sampai 5 karyawan. Nanti kalau udah 30-50 karyawan baru mikir kesejahteraan mereka, naikin di atas UMK. Yang bagus memang harus UMK, yang enggak ya di bawah. Nah untuk di bawah level 0 sampai 5 saran saya di bawah UMK itu nggak masalah. Lagian juga nggak jaminan kok yang di atas UMK kerjanya bagus, nggak jaminan. Jadi lebih baik yang udah jelas-jelas bagus ya kasih bonus. Bonusnya bisa beras. Nah ini saran bagus. Beras itu kan makanan pokok ya. Jadi kalau makanan pokok karyawan sudah kita penuhi, kita berikan misalkan sebulan 15 kilo, mereka udah nggak mikir lagi, oh yang beras tinggal dimasak doang, dia tinggal makan sama telur pun jadi, atau nasi sama garam pun jadi, dia bisa hidup, nggak usah mikir apa-apa lagi. Jadi saran saya, untuk gaji ini nggak apa-apa di bawah UMK, karena memang kalau di atas UMK juga nggak jaminan orang itu kerjanya bagus, tapi kalau bagus kasih beras atau kasih bonusnya saran saya jangan uang ya, tapi lebih ke makanan, lebih ke akomodasi, kasih pinjam motor kayak atau apa, supaya lebih terasa manfaatnya. Karena di level karyawan yang seperti itu biasanya kurang bisa memanage uang. Itu sepengalaman saya, mungkin banget salah. Oke, sekian aja tips ini. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.